dia dan bisa memberikan penjelasan lebih. Kalau ini kan berarti mau tidak mau yang lain dari kedengaran juga, yang sedang mengerjakan mungkin ada anak yang tipenya kalau sedang mengerjakan tuh tidak mau ada suara. Nah ini akan mengganggu, tapi kasihan juga dia karena nanya. Nah untuk itu, untuk mengurangi hal tersebut, jadi kita berharap masuk Zoom dan membuka Zoom-nya itu tepat waktu, kurang-kurang dikit lah, bisa 1-2 menit ya mungkin nggak masalah, jangan terlalu lama. Yang keempat, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Berkaitan dengan tugas banyak dari beberapa guru, jadi diusahakan memang mengumpulkannya tepat waktu. Kadang ada yang lama, mungkin kalau saya pribadi agak memakluminya, ada yang ketika orang tuanya kerja pas PR, kemudian dia merasa belum bisa nih untuk mengerjakan ini, oke saya maklumi. Atau mungkin berkaitan dengan ya orang tuanya kerja dan seandainya orang tuanya tidak kerja di luar, kerja di dalam, mungkin beres-beres dan sebagainya, mungkin waktunya kadang-kadang tidak disadari, tahu-tahu mengerjakan ini dan itu, anak juga lupa, mungkin ada seperti itu mungkin. Tapi memang diharapkan tidak terlalu menumpuk. Kalau sudah terlalu banyak, nah itu menjadi beban tersendiri. Itu maksudnya mengumpulkan tugas tepat waktu seperti itu. Terus kemudian yang kelima, sebelum PJJ dimulai, menyiapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulis yang lengkap. Sebagaimana pembelajaran biasa, ketika kita balik lagi seperti offline, kita jadwal malam atau maksimal pagi, kemudian semuanya sudah dimasukkan ke tas, dan ketika anak sudah sampai sekolah, wassalam. Ya, ibaratnya itulah yang dibawa. Nah, begitu juga dengan online. Jadi semuanya juga sudah disiapkan di samping ketika anak sedang belajar. Kadang karena berkaitan lagi-lagi dengan waktu yang sangat minimalis, ketika ayat Tasin buka halaman 24, yang mana ya masih mending. Kalau sebentar nih nyelip, nah itu dia 2-3 menit kadang harusnya udah buat baca yang lain. Ini berkaitan juga dengan breakout Zoom, itu waktunya paling 40 menit. Jadi kadang kalau misalnya apa-apa, ayo siapa yang sudah siap, ketika itu waktunya kayak dikejar-kejar apa gitu. Jadi mohon maaf, kadang saya pribadi sebelum saya diprotes, saya minta maaf duluan. Saya tuh punya 2 catatan di bukunya bener, catatannya betul, catatan yang kedua betul, tapi ketika menulis kadang salah. Pun maaf banget ya Allah, saya sampai ngomong ke Misri ya Allah, saya tuh nulisnya bener loh di sini, seperti Vino kemarin ya, saya ini halamannya betul, di sini halamannya juga betul, kenapa saya nulisnya jadi 24 padahal dia 28. Astagfirullah, mohon maaf ya Bun, ini berkaitannya. maaf. Nah, terus kemudian yang nomor 6, tentang pembelajaran tatap muka atau PTM. Dalam surat sebelumnya sudah diinfokan bahwa PTM paling cepat bulan Oktober atau paling lambat semester 2. Tetapi mengingat sekolah sedang ada renovasi, maka info PTM akan diberikan lagi jika sekolah atau ruang kelas sudah siap. Nah, memang ini berkaitan dengan renovasi. Mungkin ada yang kita bandingkan dengan sekolah lain. Kelas ini kok sekolah ini kok sudah masuk, kelas itu juga dengan dengan peraturan tersendiri, entah seminggu 2 kali, entah berapa jam sebagainya, intinya sekolah lain sudah masuk. Kemungkinan seandainya sekolah ini tidak renov, mungkin juga akan melaksanakan hal serupa. Hanya saja karena memang situasinya tidak memungkinkan, berkaitan dengan kelas yang sedang dicat, terus kemudian banyak perbaikan di sana sini, alat berat, terus kemudian ada alat-alat tajam, entah paku dan sebagainya. Sepertinya seandainya ada anak masuk, ini akan kenyamanannya berkurang, kenyamanannya akan berkurang, keamanannya juga berkurang. Takutnya itu bapak-bapak yang sedang memasang alat-alat yang tinggi seperti itu, takutnya nauzubillah min dzalik ada yang jatuh menimpa anak. Yang namanya anak kadang-kadang kan, apalagi anak usia dini ya, itu kalau misalnya dikasih tahu aja, kita meleng sedikit tahu-tahu sudah kemana. Apalagi sedang dalam keadaan seperti ini, kita takut saja dalam segi keamanan saja. Kita saja yang di sekolah berkaitan dengan kenyamanan, kadang-kadang ada suara-suara ngebor yang luar biasa, kemudian ada suara-suara apalah dan sebagainya. Ini kadang-kadang suka kalau buka pintu sedikit, aduh pintunya seperti tutup dong, suaranya kok masuk seperti ini gitu. Nah, mungkin itulah yang menghambat kenapa PTM kita agak lambat dibanding dengan sekolah yang lain. Berkaitan dengan ini, sebenarnya surat izin PTM dari dinas sudah ada.
Jadi mohon dimaklumi kalau misalnya memang waktunya telat. Sekiranya tentang evaluasi kegiatan belajar dan mengajar kita cukupkan. Untuk kemudian kita sambung dengan sesi tanya jawab, mungkin dari yang tadi sudah penjelasan tentang SPR, kemudian ada evaluasi KBM. Jadi mungkin ada kita sediakan sesi tanya jawab yang mudah-mudahan bisa kita jawab ketika Bapak dan Ibu menanyakan sesuatu yang barusan kita berikan. Silakan Ibu, Pak. Ya, baik. Ya, karena terbiasa sudah bahasa Inggris. Namun untuk sekarang mungkin tidak apa-apa dibimbing dulu, bukan pengarahan menuju makna dari soal, mungkin tidak apa-apa karena kurang paham. Tapi untuk menjawab lisan sehari-hari mungkin nggak apa-apa pun dipersilakan aja ke Farel dengan bahasa yang vocab yang Farel punya sendiri, nggak apa-apa kan? Karena nilai mandiri dan nilai rasa percaya diri anak-anak itu punya nilai plus di mata kami, nanti akan masuk ke penilaian sikap, ya penilaian sikapnya. Di situ ada mandiri, tanggung jawab dan rasa percaya diri. Kalau saya pribadi sebagai satu dari dulu, rasa PB anak itu yang akan saya tingkatkan lebih awal. Karena kalau dia sudah PB dengan dirinya, mau jawaban benar atau salah, dia akan mengemukakan pendapatnya dan itu yang harus kita gali. Itu Bun. Jadi untuk bimbingan tidak apa, tapi nanti untuk pada saat praktek mungkin agak menjauh. Seperti tahsin, ya kebetulan Farel dengan saya tahsin ya Bun. Kemarin juga saya ingatkan juga, saya nasihatin agar mungkin tahsin begini, sebelum saya panggil silahkan dibimbing, nanti begitu saya panggil Bunda agak menjauh. Kenapa? Karena Farel pasti melirik. Begitu dia bingung dengan huruf pasti melirik. Nah nanti kan pada saat baca mungkin akan kami bantu. Jadi kamu tahu di mana letak dia belum paham huruf dan sampai batas mana kami sebagai guru untuk menyatakan bahwa anak ini dinyatakan lancar ke halaman berikutnya atau masih mengulang. Karena kalau ternyata dengan bantuan dan kami lancarkan, halaman berikutnya materi tahsin itu pasti lebih meningkat kadar kesulitannya. Nanti lebih sulit lagi di materi berikutnya. Kira-kira gambarannya seperti itu ya Bun. Bukan berarti juga kami melarang dibantu, tidak. Pada saat tertentu mengambil nilai. Kalau sebelum kami panggil dibimbing nggak apa-apa. Karena anak-anak itu rasa percaya dirinya beda-beda. Ada anak yang walaupun ada mamanya sebelah, dia berani-berani aja mengungkapkan pendapat. Tapi ada anak yang berapa detik sekali melirik, berapa detik sekali melirik. Nah sehingga seperti yang saya ulas tadi, bahwa untuk pertanyaan yang bukan pelajaran pun harus melirik. Gitu. Seperti itu Bun, sama Bunda Farel. Mestinya ada yang ditambah? Ya, makasih Miss. Iya, sudah. Oke, ada lagi? Silakan.